Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudi Amanullah, jurusan Manajemen T01, kelas karyawan semester 3. Tugas pemasaran. Soal yang pertama adalah menganalisis penggolongan produk konsumen untuk perusahaan A yang bergerak di sektor produk konsumen seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan barang rumah tangga. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, segmentasi pasar. Identifikasi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lain-lain. Langkah yang kedua, analisis kerja produk. Lakukan analisis terhadap penjualan dan margin keuntungan masing-masing kategori produk. Langkah yang ketiga, penentuan harga. Berdasarkan penggolongan produk, strategi penetapan harga dan disesuaikan dengan target pasar dan tingkat persaingan. Produk yang lebih premium atau eksklusif bisa diberi harga yang lebih tinggi. Sementara produk dengan permintaan massal bisa diberi harga lebih kompetitif. Langkah yang keempat, manajemen stok. Berdasarkan kategori produk yang paling diminati, perusahaan bisa melakukan penggolongan stok yang lebih efisien, mengurangi stok berlebih untuk produk yang kurang diminati, dan menambah stok produk yang laku. Langkah yang kelima, pengalaman belanja konsumen. Menyesuaikan pengalaman belanja di toko fisik atau online dengan penggolongan produk yang lebih terstruktur. Misalnya, memisahkan produk berdasarkan musim atau tren mode, serta menawarkan produk yang saling melengkapi untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Itu dari soal yang pertama, yang A tadi. Sekarang kita akan melanjutkan soal yang kedua, menganalisis penggolongan produk pembeli industri untuk perusahaan B yang bergerak dalam industri, mesin dan peralatan berat yang melayani pasar industri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, segmentasi industri. Penggolongan produk bisa didasarkan pada jenis industri yang dilayani, misalnya sektor konstruksi, pertambangan, energi, dan manufaktur. Langkah yang kedua, analisis kebutuhan dan permintaan. Identifikasi kebutuhan spesifik dari setiap sektor industri terkait dengan mesin dan peralatan berat. Misalnya, perusahaan di sektor konstruksi mungkin lebih membutuhkan alat berat seperti ekskavator atau bulldozer, sementara industri pertambangan memerlukan mesin pemecah batu atau peralatan tambang lainnya. Langkah yang ketiga, penyusunan katalog produk. Produk-produk dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, mesin penggali, alat berat, pengangkut, dan lain-lain. Spesifik, teknis, atau ukuran dan kapasitas. Hal ini untuk memudahkan pembeli memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Langkah yang keempat, efisiensi operasional. Berdasarkan penggolongan, perusahaan dapat meningkatkan dengan mengoptimalkan rantai pasokan dan logistik. Misalnya, peralatan yang sering digunakan dalam satu sektor dapat dibangun dalam satu kategori untuk memudahkan pengadaan dan distribusi. Langkah yang kelima, strategi pemasaran. Di sini produk dapat dipasarkan berdasarkan keunggulan dalam memberikan solusi untuk masalah industri tertentu. Menekankan keandalan, efisiensi, dan daya tahan produk akan lebih menarik bagi pembeli industri. 6. Langkah yang keenam, kepuasan pelanggan. Fokus pada after sales service dan dukungan teknis, karena peralatan industri sering memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.
Kesimpulannya, kedua perusahaan tersebut, A dan B, secara keseluruhan penggolongan produk di kedua perusahaan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar yang mereka layani, baik itu konsumen akhir yang lebih berfokus pada pengalaman belanja dan nilai produk maupun pembeli industri yang lebih memprioritaskan efisiensi dan keandalan produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.